Sahabatku di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah kedua, kebangkitan Yesus Kristus. Jemaat Gemi Bukit Moria Rike merayakan di keluarga masing-masing. Dan dalam ibadah Paskah kedua ini, kita akan baca renungkan firman. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, dalam nama Yesus kami mohon, tuntunlah kami di jalan-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Jamah hati kami supaya kami punya hati yang siap untuk menerima firman dan mengejawantakan firman-Mu itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ambil alih ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita membaca bagian firman yang akan kita baca saat ini dari Injil Lukas 24 ayat 1, 2, dan 3. Sekali lagi, Injil Lukas 24 ayat 1, 2, dan 3 begini dikatakan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, tema ibadah hari ini adalah kubur kosong. Dalam ibadah sering dinyanyikan lagu Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, luar biasa. Puji Tuhan, pujian ini sungguh memberkati kita semua. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Firman Tuhan mencatat bahwa ketika Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus dengan maksud untuk melihat mayat Yesus dan merempah-rempahi. Isi pikiran para perempuan ini, mereka mau sungguh-sungguh menemukan mayat Yesus. Mereka yakin bahwa Yesus sungguh-sungguh telah mati. Sebab mereka menyaksikan langsung apa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus. Sebagaimana dicatat dalam Lukas 23 ayat 55. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Para perempuan ini, mereka diliputi dengan ketakutan karena menyaksikan bagaimana penderitaan, bagaimana kematian yang dialami oleh Yesus. Makanya mereka pergi ke kubur Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Mereka pergi pagi-pagi benar, masih gelap, supaya tidak dilihat oleh orang banyak. Ketika tiba di kubur, batu penutup pintu kubur telah terguling. Setelah mereka masuk ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Kubur itu ternyata kosong.
mayat Yesus bukan dicuri seperti yang disebarkan dusta mahkamah agama sebagaimana dicatat dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Tapi Yesus sungguh-sungguh bangkit. Bukti kebangkitan Yesus, dia menampakkan diri. Kalau dia tidak bangkit, dia pasti tidak menampakkan diri. Bahkan dia menampakkan diri, kalau dicatat ada sekitar 10 kali dia menampakkan diri. Pertama, dia menampakkan diri kepada Maria Magdala, dicatat dalam Yohanes 20 ayat 16-17. Kedua, dia menampakkan diri kepada para perempuan, Matius 28 ayat 8 sampai 10. Ketiga, dia menampakkan diri kepada 2 murid, Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Keempat, menampakkan diri kepada Simon, Lukas 24 ayat 34. Kelima, menampakkan diri kepada semua murid, Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Keenam, menampakkan diri kepada murid-murid lain termasuk Thomas, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Ketujuh, dia menampakkan diri kepada 7 murid di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-2. Kedelapan, menampakkan diri kepada 500 murid, 1 Korintus 15 ayat 6. Kesembilan, menampakkan diri kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Dan ke-10, dia menampakkan diri saat ia akan naik ke sorga, Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Itu bagian-bagian firman yang menyaksikan ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri. Itu membuktikan bahwa dia hidup. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau dia tidak bangkit, dia tidak menampakkan diri. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini memberi kepastian kepada kita bahwa Yesus sungguh-sungguh mati. Dia mati untuk mematikan kuasa kematian. Kuasa maut telah ditelan dalam kebangkitan Kristus. Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 54 itu mencatat. Kubur kosong, kebangkitan Kristus memberi jaminan kehidupan baru kepada kita. Kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Karena itu, jangan takut menghadapi hidup ini. Apapun yang akan kita hadapi di tengah kesulitan hidup ini, apapun yang kita alami di tengah kehidupan keluarga kita, di tempat kerja kita, di tempat studi, di tengah pergaulan, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kita berada di tengah situasi yang menantang iman kita, di tengah situasi sulit. Kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan. Jangan takut menghadapi situasi sesulit dan sepahit apapun. Jangan pernah menyerah. Mari bangkit dan bangkit. Kita tetap optimis. Tatap hari esok lebih baik dari hari ini. Semoga. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Biarlah kebangkitan-Mu memberi semangat baru bagi kami. Kami takkan menyerah di menghadapi apapun yang terjadi di hidup ini. Kami percaya Engkau yang telah bangkit, Engkau jugalah yang akan terus menolong dan memampukan kami. Untuk itu kami mohon Bapa, dalam nama Yesus, tolonglah kami dalam mengisi hari-hari hidup yang Engkau beri bagi kami. Diberkati seluruh perangkat pelayan Tuhan, diberkati seluruh warga gereja, warga masyarakat dalam melaksanakan tugas tanggung jawab di bidang kami masing-masing, di tengah pelayanan kami, di tengah pengabdian kami. Apapun yang kami mau kerjakan, biarlah kami dapat melakukan itu dengan maksimal, karena kuasa kebangkitan memberi semangat dalam hidup ini. Dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang mengikuti ibadah Paskah kedua ini. Diberkati seluruh yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Biar Tuhan terus jamah dan Tuhan terus beri sukses, beri keberhasilan dalam setiap aktivitas.
dan Tuhan juga berkati apa yang kami mau kerjakan di hari ini. Biar senantiasa berkat-berkat Tuhan mengalir. Diberkati semua yang mengikuti ibadah Paskah kedua dari keluarga-keluarga dan bahkan dari berbagai tempat. Biar pelayanan Paskah kedua ini mendatangkan sorak pujian untuk keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan kuatkan kami semua manakala menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan, apapun yang kami alami. Kami percaya ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Sebab itu diungkapkan dalam firman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Biar ada penyertaan-Mu dalam menapaki perjalanan hidup ini. Supaya apapun yang kami alami, kami yakin kami dapat melalui itu karena ada Tuhan yang menyertai menolong kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman hari ini. Terima kasih kepada semua yang dengan tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kami ajak, mari ikuti terus keluarga-keluarga anggota jemaat yang ada di Bukit Moria Rike ini. Mari ikuti tiap hari ada pelayanan firman dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Kami yakin dengan mengikuti maka saudara pasti diberkati kini dan seterusnya. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.